Bu Retno Susanti gitu ya, berdiskusi terkait dengan lokasi-lokasi dari A1, A2, dan A3. Memang ketika di awal dulu ketika tapak, itu kan ada, sedikit penyesuaian ya dari lokasi studio yang ada gitu. Karena kita berharap bahwa lokasi, apa ya, yang Anda pilih dan Anda kerjakan itu kan kemudian ada sisi urbannya gitu kan. Tidak cuma, apa namanya, berbasis pada rural saja ataupun isinya kemudian sawah saja gitu. Nah ternyata ketika di perjalanan gitu ya, ketika ketika Anda benar-benar di lapangan banyak hal yang, mungkin juga berbeda dengan atau ekspektasinya itu mungkin tidak semulus gitu ya yang kita harapkan gitu. Nah kemarin dari A1 ya, A1 itu lokasinya ada di kawasan industri kalau nggak salah ya. Nah, kawasan industri ini kan berbeda kecamatan. Jadi studionya ada di Jatinegara, sedangkan, apa namanya, lokasinya ada di kawasan industri mana ya, Atalia ya? Di Lebak Siu? Kecamatan Lebak Siu, Ibu. Di Lebak Siu. Oke. Kendalanya karena tidak punya surat gitu ya, di lokasi tersebut, akhirnya kan tidak bisa masuk kawasan industrinya. Tidak terlalu bisa paham terkait dengan sebenarnya di situ ada potensi dan masalah apa, karena suratnya berbeda kecamatan. Jadi itu mungkin nanti bisa disampaikan ya, kira-kira ke depannya seperti apa, apakah masih tetap di situ atau tidak. Yang kedua, ini yang Guci ya. Yang Guci ini kemarin mungkin sudah ada masukan ya dari Bu Retno Susanti, karena kalau tidak salah Guci ini lebih banyak ruang terbuka hijaunya ya, sehingga mungkin nanti ke depannya itu bahkan mau mendesain ulang lagi itu mungkin, butuh effort gitu ya yang luar biasa dari Anda, gitu. Tapi silahkan nanti bisa disampaikan kepada kita kalau misalnya Anda punya strategi yang lain. Kemudian yang ketiga itu di Rifki. Rifki di mana Rifki? Ada nggak Rifki datang nggak? Tiga, Hadir Ibu. ya silahkan Rifki. Lokasinya di mana Rifki? Untuk tapak yang sebelumnya di semester yang lalu itu Heeh lokasi heeh, tetap di Kecamatan Bojong Ibu. Untuk yang terus sekarang di? lokasinya tetap sama Ibu. Cuman di Kecamatan Bojong juga Ibu. Oke, ini mungkin yang letaknya berada di koridor ya, itu, tetapi mungkin kemarin tema juga menjadi bahasan utama apakah mau lanjut atau mungkin beda tema. Mungkin kalau dari saya itu Bu Santi, kira-kira bagaimana Bu Santi yang mau ditindaklanjuti? Monggo. Ya, heeh. Matur nuwun sangat Bu Wati. Ya untuk kelas A, ya ini karena saya baru ketemu ya Bu Wati ya, kelas A dirancang ya. Di Injih injih. tapak kemarin kan saya di kelas C. Ya, Kemudian saya sampaikan, karena ini rancang kota itu kan tetap hasilnya adalah desain. Nah, kemudian waktu menyampaikan, jadi pertemuan kedua kalau nggak salah kan menyampaikan tentang usulan delineasi baru kemudian ketahuan bahwa eh, lokasi yang mau dirancang itu kan banyak sekali area-area yang selain tidak dikenali dalam tanda kutip dan ada juga yang tidak bisa diapa-apakan karena merupakan lahan sawah dilindungi ataupun LP2B. Sementara kalau kita kemudian dirancang itu konsepnya, kalau ada konsep pun kan harus terwujud di dalam bentuk fisik yang mau dirancang seperti apa. Nah, kemudian sesuai dengan kelas-kelas lain menyepakati bahwa untuk tugas dirancang kota itu minimal 70% itu areanya bisa diintervensi untuk budidaya. Budidaya artinya bisa didesain. Namun kemudian masalahnya adalah ini harus bagaimana dengan lokasi yang tadi banyak ruang terbukanya. Sempat
kita menggeser-geser tempat dan kemudian menyepakati. Nah, ini saya ingin bertanya lagi ke kelas A, apakah ada perubahan sejak pertemuan di TM2 itu, di tatap muka kedua, di dalam lokasi yang 50 hektar sekian itu kurang lebih, itu apakah ada perubahan? Kemudian seandainya itu dilanjutkan, kendalanya apa saja bisa disampaikan di sini. Karena terus terang Bu Wati, kalau di kelas C ya, kelas C yang Mhm saya itu kan juga ada lokasi yang jadi dulu tuh memang tidak dikenali dengan baik ya, tidak dikenali dengan mhm. baik karena tidak bisa, survei ke sana kendalanya sama. Jadi suratnya itu kan hanya di lokasi yang di Studio. betul Bu. Betul betul. Kemudian, Mhm kami menyepakati bahwa untuk di lokasi yang baru, itu supaya tidak dari nol karena mereka tetap sudah pernah berkunjung, sudah pernah lihat walaupun tidak bisa, mungkin bertanya-tanya ke instansi atau kelurahan, jadi bertanyanya itu informal kepada orang yang ada di situ. Nah, kemudian untuk yang tidak bisa diketahui, jadi kita given lokasinya itu, yang penting area untuk LSD-nya itu yang mana itu sudah tahu karena ada datanya. Jadi untuk data lainnya itu, karena kalau kita itu kan fisik ya Bu, yang penting nanti bagaimana membuat amplop bangunan itu bisa, kemudian tahu persis di sekelilingnya fungsinya apa, sudah itu saja. Kalaupun ada fungsi yang tidak bisa masuk, misalnya kayak industri tidak tahu persis itu proses industrinya seperti apa, minimal tahu bahwa di situ adalah pabrik sepatu misalnya, atau di situ adalah pabrik garmen. Jadi yang penting tahu itu adalah industri apa. Jadi nanti kita bisa cari di data yang lain, itu kalau garmen itu proses produksinya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu masuk ke lokasinya itu, gitu. Jadi semaksimal mungkin dengan data seminimal mungkin, gitu. Tapi yang penting bisa didesain, Bu. Tapi kalau misalnya lokasinya itu ternyata banyak yang nggak bisa diapa-apain, itu yang agak repot nanti kita menilainya, Bu, karena apa ya, implementasi untuk desainnya jadi nggak ada gitu, nggak masuk ke sana, gitu Bu Wati. Barangkali kita perlu lihat satu persatu nih usulan lokasi dari masing-masing ya, berarti ada 6 ya, ini ya, ada 6 lokasi ya yang diusulkan, gitu. Ya, betul betul. Mungkin untuk efisiensi waktu perlu dibatasi nggak, Bu? Langsung ditunjukkan aja lokasinya, Oh, langsung ditunjukkan aja? Oh, nggih nggih. Ya, silakan lokasinya berarti dari A1 ya berarti ya? ya, satu-satu, Ya, Atalia dan kawan-kawan silakan, Atalia. tunjukkan aja, Baik Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. ya. Mmm. Untuk share screen-nya apa sudah terlihat, Bu? Ya, terlihat. Baik Ibu, mungkin, untuk konstelasi wilayah sendiri, kami berada di Kecamatan Lebak Siu, yang di mana, Kecamatan Lebak Siu sendiri itu memiliki persentase tutupan lahan itu yang terbangunnya sekitar, 40,31 dan yang non terbangunnya ada 14,41 hektar. Kemudian, berikut ada justifikasi mengapa kami tetap memilih Lebak Siu dibandingkan dengan Jatinegara. Ada beberapa faktor, seperti dari RT RW, RPJPD, dan juga dari penggunaan lahan, kemudian dari, lokasinya yang lebih dekat dengan kawasan perkotaan Tegal, yaitu, Kecamatan Slawi. Dari, semua, hal-hal tersebut, diketahui bahwa dari Kecamatan Lebak Siu sendiri itu lebih dekat dengan Kecamatan Slawi eee yang memiliki karakteristik perkotaan, sehingga dari Kecamatan Lebak Siu sendiri itu memang lebih memiliki sifat perkotaan dibandingkan dengan Kecamatan Jatinegara. Kemudian didukung juga dengan RT RW yang di mana, fungsinya itu sebagai kawasan permukiman perkotaan serta kawasan untuk industri. Lalu, dari dasar-dasar tersebut kami tetap memilih Kecamatan Lebak Siu, yang di mana untuk A11 sendiri kami memilih untuk mendesain ulang dari, huniannya atau permukimannya, dan
terkhususnya untuk permukiman untuk, masyarakat umum. Kemudian ini merupakan beberapa justifikasi seperti aksesibilitas yang dilewati oleh jalan arteri, kemudian berdekatan dengan perkotaan Kabupaten Tegal yaitu, Slawi, lalu adanya keberadaan permukiman existing yang sudah tersedia, lalu ada juga beberapa justifikasi yang kami, ambil seperti berdekatan dengan balai latihan kerja, lalu terhindar dari bencana alam, serta ada kesuburan tanah dan juga yang paling penting di kawasan drainase yang kami pilih itu tidak ada lahan, sawah yang dilindungi sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. Lalu untuk, kawasan perancangan yang kami delineasi yaitu berada di, Kelurahan Lebak Siulor dan juga, Lebak Siu Kidul dengan total luas 55 ha dan memiliki batas, di baratnya yaitu Jalan Darkis dan di utaranya Jalan Raya Tegal Purwokerto yang di mana itu merupakan jalan arteri. Di bagian timur ada Jalan Kauman 2 dan di bagian selatan itu ada Kali Bubuk. Mungkin itu, yang dapat saya sampaikan untuk justifikasi dan juga dari, delineasi yang kami ajukan, Ibu. Mungkin apakah ada tanggapan? Ya, saya, izin ya Bu Hati. Atalia ada yang pakai citra nggak? Jadi yang di situ apa saja? Untuk yang citra sebentar. Ya, untuk yang lain tolong kalau bisa, ditunjukkan citranya yang sekarang ya. Jadi dia posisinya seperti apa? Apakah sudah berupa permukiman padat atau bangunan padat atau seperti apa? Mungkin saya izin untuk cari lewat Google Maps ya, Bu. Ternyata dari kami belum memasukkan peta citranya. Oke. Eee, oke. Gini aja, kelompoknya Atalia nanti disiapkan dulu citranya. Oh ya, oke, silakan. Kalau kalau bisa langsung. Untuk, kawasan yang kami pilih atau delineasi yang kami pilih itu, memiliki, batas dari arteri, kemudian, jalan Kauman, lalu ada juga di sini sungai dan ada jalan lingkungan itu, Ibu, di sekitar sini. Jadi sebelah kirinya itu ada industri. Iya, sebelah kirinya ada industri. Industri apa? Itu industri, sepatu, Ibu, Pabrik sepatu ya. pabrik sepatu. Baik. Bu Wati, kalau saya melihat di sini, ini sebetulnya nanti konsepnya bisa ya, Anda itu bisa mewadahi juga, karena ini kan sebelahnya ada industri ya. Jadi bisa mewadahi industri, apalagi lokasinya juga di ini jalan yang Purwokerto ya? Betul, Ibu. Oke. Kemudian ada ada pabrik es ya? Untuk Pabrik pabrik es Saripah Tojo, Tegal. Heeh, itu terkenal banget soalnya itu BUMD ya? Sari BUMD, heeh. mhm. Terus Itu nanti bikin es kok itu, heeh, gimana Kak? heeh, saya sih sebenarnya dari lokasi itu oke, nggak masalah, hanya saja dari jarak yang 40 menit itu Oh baik. saya ini yang agak khawatir, nanti kalau udah di studio sih nggak apa-apa, tapi kalau ini kira-kira gimana nanti koordinasinya ya? Anda, satu itu dosen studionya siapa ya? Untuk dosen studio Pak Okto, Ibu. Oh oke, selama ini beliau udah terinfo, kalau Anda ada, apa ya, ada lokasi lain yang harus dikunjungi? Sudah, Ibu, dari Pak Okto juga mengetahui kalau dari dulu perencanaan tapak kami itu di Lebak Siu. Oke, jadi dari beliau artinya sudah, cukup ya informasinya bahwa mungkin di minggu atau hari terakhir Anda akan ke lokasi ya, yang mungkin agak fokus ya karena ini 40 menit gitu kan, berarti sudah 2 jam sendiri bolak-balik itu, gitu. Oke, yang penting itu sih gitu, kalau dari ininya sih sebenarnya kepadatannya dan sebagainya ini sebenarnya oke sih ya. Monggo Bu Santi, ya, heeh, Nggih, heeh, mhm, saya nanti kalau ke lokasi lebih baik, primer saja. Jadi tidak, apa ya, tidak perlu ke instansi ya. Jadi kan informasi dari Lebak Siu nanti bisa didapatkan secara sekunder dari Maps aja kita udah bisa bisa meraba ini di sini ada apa saja. Jadi
Sapras yang penting-penting itu apa saja yang ada di situ dicek, kemudian lebar jalan dicek, kemudian itu yang banyak pohon-pohonnya apakah itu makam atau apa atau jadi potensi yang ada di situ yang kemarin sudah di list waktu tapak, sekarang diperdalam lagi saja kuncinya apa saja supaya kita bisa menyusun konsep dengan baik ya Bu. Kan kita harus memisahkan ya masalah administrasi dan bukan administrasi ya. Kalau yang administrasi berarti kan tadi sudah koordinasi dengan Pak Okto dan Pak Okto tidak masalah. Nah, tapi besok itu kan sebetulnya tetap surveinya kan survei studio ya Bu ya sebetulnya ya survei studio. Betul, betul. Jadi saya sarankan jangan mengambil hari yang memang untuk studio karena sepengetahuan saya memang anak-anak tuh berusaha lebih cepat surveinya, kemudian hari Jumat biasanya udah pada pulang gitu yang dulu-dulu. Nah, kalau misalnya nanti dengan kelonggaran hatimu ya misalnya hari Jumat dan Sabtu mengunjungi lokasi artinya memperpanjang waktu 1 hari atau 2 hari dan itu untuk survei atau observasi primer untuk fungsi di situ tuh apa saja gitu. Jadi tidak mengganggu yang di waktu di studio perencanaan. Saran saya begitu Bu Ati. Ya, gimana Atalia dan teman-teman? Nanti bisa Baik, dipertimbangkan ya. Ya, oke. iya, Berarti siap dari Ibu. sisi lokasi mungkin oke ya Bu Santi ya? Insya Allah. Iya, karena ini cukup terlihat sih urbanize-nya. Iya, oke. J, Langsung ke yang 1-2 nih. selanjutnya. Ya. Baik, Baik Ibu, perkenalkan saya Zilal, perwakilan A12, izin share screen ya Bu. Silakan. Ibu ini jadi kelompok A12 ini temanya itu industri dengan wilayah Kecamatan Lebak Siu dengan konstelasi itu dari Kabupaten Tegal. Ini merupakan Kecamatan Lebak Siu dan ini kawasan delineasinya. Kebijakannya itu mengacu pada RT/RW Kabupaten Tegal tahun 2023 sampai 2043, paragraf 7 pasal 40, yaitu Kecamatan Lebak Siu ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri. Nah, ini adalah delineasinya. Terdapat perubahan sedikit penyesuaian luas Ibu dari delineasi yang sebelumnya, yaitu sebelumnya hanya 59 hektar dan sekarang menjadi 60 hektar. Justifikasinya yaitu peraturan Perda Kabupaten Tegal nomor 2 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tegal, di mana kawasan perancangan termasuk kawasan peruntukan industri di Kecamatan Baksiu. Letak kawasan ini strategis karena dilalui oleh jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Tegal dengan Kabupaten Purwokerto. Untuk industri yang berada di kawasan perancangan itu ada 2 Ibu. Yang pertama industri manufaktur besar yaitu PT Adonia, pabrik sepatu, dan yang satunya lagi PT Trisukses Packaging, yaitu pabrik botol minuman, termasuk manufaktur menengah. Untuk luas dari PT Adonia itu sekitar 15 hektar, 15,763 hektar, dan untuk pabrik botol minuman 0,245 hektar. Jadi total luas industri di existing kawasan perancangan yaitu 16 hektar. Selanjutnya itu untuk pola ruang di kawasan perancangan itu terdapat tiga rencana pola ruang Ibu. Yang pertama yang merah ini merupakan kawasan peruntukan industrinya, yang hijau merupakan kawasan pertanian pangan, dan sisanya merupakan permukiman, yaitu 27 hektar dari luas wilayahnya. Untuk masalah Ibu yang ingin kami tanyakan, kawasan perancangan kami ini kan luasnya 60 hektar, sedangkan KDB dari Perda itu hanya 40%, yang artinya terbangunnya hanya bisa dibangun 24 hektar. Sedangkan untuk pabrik existing itu sudah 16 hektar.
dan itu tidak nyampe 75% terbangun, Ibu. Berikut untuk peta citranya, Ibu. Jadi di sini kawasan perancangan kami mengikuti jalan arteri dan mengikuti jalan bojong. Lalu di sini ada garis kontur dan sungai. Dan di batas timurnya itu jalan lokal, Ibu. Sekian dari A12, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Wati izin masuk nggih. Jangan diulangi dulu, Nak. Oh, maaf, Ibu. Monggo, monggo. Nah, ini mau ngomong apa Iya. ini? Iya. Nggih. Ya. Boleh ditunjukkan tadi batasnya mana? Batas nih, sebentar. Ini Baik. Tadi KDP-nya berapa kalau di RT RW-nya Kabupaten Tegal? Kalau untuk lokasi di Lebak Siu Kidul? di Lebak Siu itu 40%, Ibu. Oke. Kalau KDP 40% artinya apa? 40%-nya yang bisa dibangun. Lah ya, itu 100%-nya itu apa? 100%-nya total luas seluruhnya, Ibu. Bukan. Ah. Bukan. Jadi kalau yang namanya koefisien dasar bangunan itu dihitungnya per kapling. Per kapling. Oh, Per kapling. Bukan seluruh wilayahmu, bukan. Tapi per kapling. Jadi kalau misalnya dari seluruh wilayahmu itu berarti 70%-nya itu kan boleh dibangun. Tetapi di dalam satu kapling yang boleh dibangun hanya 40%. Jadi misalnya satu kapling itu luasnya 100 meter persegi, berapa meter yang boleh dibangun? Berapa meter persegi? 40, Ibu. Hanya 40. Tetapi kita di dalam perancangan kota yang 100 meter persegi tadi tetap dihitung sebagai wilayah yang bisa diintervensi gitu. Jadi bukan berarti totalmu kemudian itu yang boleh berarti hanya 40% dari seluruh total wilayahmu, bukan. Gitu. Makanya saya tanya, dari seluruh wilayahmu itu ya ada bagian LSD berapa persen? LSD-nya itu 18 hektar atau sekitar Luasnya berapa? LSD-nya 18 hektar, Ibu, dari Oke. 60 hektar Jadi itu berapa delineasi. persen dari 60 hektar? Iya, 30%. 30%, Ibu. 30%, berarti 30%. 70%-nya boleh kan diintervensi. Diintervensi itu artinya misal pabrikmu itu 16 hektar. 16 hektar pun misalnya masih dikenakan untuk KDP maksimal 40%. Maka 40% dari 16 hektar itu kan jadi bangunan. Nah, sisanya itu kan bisa jadi ruang terbuka, bisa jadi area ipalnya dia, bisa jadi untuk kayak area untuk membatasi polusi dalam bentuk vegetasi yang tinggi. Bahkan untuk tempatmu yang permukiman yang padat itu bisa ditambahkan untuk ruang-ruang yang tidak terbangun itu jadi taman. Nah, itu rancang kota seperti itu intervensinya, bukan berarti 70% itu kemudian jadi bangunan semua itu enggak. Tapi 70% itu bisa diintervensi. Yang 30% itu seperti LSD yang nggak bisa diapa-apain, kita nggak boleh ngapa-ngapain. Menjadikan sawah jadi taman pun nggak boleh gitu. Tapi kalau yang 70% ruang terbuka itu bisa. Mau jadi makam juga bisa, itu kan ruang terbuka juga hitungannya. Gitu. Bisa dipahami nggih? Nah, saya agak khawatir dengan lokasimu yang ujung itu bukan LSD ya? Yang antara permukiman dengan pabrik itu. Yang ini, Ibu. Boleh ditunjuk? Nah, itu bukan ya? Itu bukan, kalau Itu di apa? pola ruang itu untuk permukiman, Ibu. Oh, tapi itu sekarang dipakai Oh, untuk apa? sekarang lapangan. Nah, itu bisa dimanfaatkan, bisa jadi sport center, bisa jadi tempat untuk rekreatif
terbuka di situ, gitu. Kalau saya nggak masalah, tapi di sini berarti kan ada pabrik yang harus kita pikirkan. Pabrik itu kan berarti ada pegawainya, ada buruhnya. Nah, mereka itu tinggal di mana? Biasanya tinggal di sekitar pabrik. Tinggal di sekitar pabrik di mana? Apakah pabrik menyediakan rusun untuk karyawan yang masih single atau karyawan yang sudah berkeluarga? Itu kan berarti nanti dipikirkan di dalam implementasi konsep. Wujudnya nanti apakah seperti itu? Gitu. Pabrik itu ada kebutuhan apa? Pasti di situ nanti ada transportasi. Belum lagi kalau pabrik, kalau kita tahu, kalau pabrik yang dibayar mingguan, itu di hari dia gajian, itu biasanya ada pedagang-pedagang tiban, itu pasar tiban. Kalau tidak diwadahi, jalan yang menuju Purwokerto itu macet di hari di mana mereka terima gaji. Karena banyak yang jualan di situ. Ada keterikatan dengan pegawai pabrik karena banyak yang jualan juga dicicil jadi modelnya. Jadi mereka bayarnya setiap kali dapat gaji. Nah, itu bisa diwadahi. Jadi kayak kantung PKL yang bisa mewadahi pas hari-hari terima gaji itu, terima bayaran. Gitu. Kalau Anda mencermati kalau pas lewat pabrik, pas bubaran itu gimana? Jadi kalau pas nggak dipakai untuk jualan, bisa dipakai untuk penjemput, menunggu gitu. Yang nggak bawa motor gitu, menjemput atau ada kantung untuk angkutan umum, untuk pabrik bubaran, untuk jadi itu ada banyak masalah dari keberadaan pabrik yang cukup besar. Sehari berapa shift? Ada 3 shift, berarti ada 3 kali bubaran dan masuk pabrik yang berbarengan. Nah, itu yang nanti jadi masalah desain. Begitu. Iki, Bu. Terima kasih. Kalau saya nggak masalah sih lokasinya. Itu lokasinya sampai ke sisi timur pabrik juga ya? Iya, Bu. Iya. Itu nggak overlap sama yang satu-satu? Oh, enggak ini, Bu. Enggak berhimpitan. Nggak overlap, tapi Ya, berhimpitan. enggak beda, Bu. Masa? Ah, Sama yang tadi? Iya. Yang tadi kan juga Adonia Footwear kan? A11? Betul Ibu, Enggak. akan tetapi, batas bagian timur dari A12 itu merupakan batas bagian barat, milik A11 Ibu. Jadi, tidak overlap tapi, untuk batasnya jalannya sama. Oh, oke. Gitu loh, Mas. Ya. Bu. Monggo Bu Wati kalau ada masukan. Ya, kalau Bu Santi setuju, saya ikut setuju deh. Yang ini kemarin soalnya agak tapi nggak apa-apa nanti kalau ini nanti sambil jalan gitu. Iya, Karena tadi itu ya, ya. permukiman yang ada di barat itu kan mungkin sebenarnya terkoneksi langsung nggak sih sama pabriknya yang tadi disampaikan Bu RS ya bahwa apa namanya pekerjanya itu sebenarnya tinggal di mana dan sebagainya. Jangan-jangan itu tidak ada koneksinya yang desa Taman Sari ya? Desa Yaman. Taman Sari. Ini ada Taman 3 Sari. desa ya. Iya, Bu. Wah, Anda ini dapat lokasinya bener-bener beda desa. Ini kira-kira gampang nggak nyari ininya ya nanti ya? Maksudnya itu Lokasinya kira-kira ada benar aja. hubungannya nggak? Oh, Itu disambungnya pakai yang hijau di tengah itu, Bu. Ada itu ya. ruang terbuka hijau yang besar Dan ada itu. sungai ya itu ya. Betul, betul. Mm-mm. Soalnya kan ini benar-benar beda administrasi gitu loh. Ya oke lah kalau Bu Santi setuju, saya setuju aja. Itu aja Bu. Iya, Supaya segera Bu jalan RS sudah yang pertemuan kelima soalnya. Mm-mm. Bu RS-nya yang Oke. rewel ini ya. Enggak Bu. Soalnya ini PT Tri Sukses Packaging, PT Adonia Footwear. Oke. Terus Ya, sukses packaging J. itu bikin apa sih? Botol Ya. minuman, Ibu. Oh, oke. Ya. Botol Mm-mm, minuman ya. Oh, mm-mm. oke. Iya. Mm-mm. Tapi nanti ada gambaran ya, Dek ya, yang Desa Taman Sari itu kira-kira orangnya kerja di situ nggak sih? Nanti jangan-jangan tidak ada Iya. hubungannya lagi. Desanya 3 soalnya. Tapi dia itu Bu dapat limpahan aktivitas ya dari pabrik ya. Pasti banyak yang kos di Oke. situ. Mm-mm. Ya, oke. Oke. Ya, J.
Baik, Ya, Bu. Oke. silahkan Terima silahkan. kasih, Bu. Oke, Iya iya, lanjut oke. aja ya. Nggih. Heeh, ya. Silakan. 21 ya, A21. Iya, baik Ibu. Sebelumnya saya Nisita selaku perwakilan A21 izin untuk share screen. Ya. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah. Baik, untuk wilayah jangkauan kami untuk semester ini berbeda dengan tapak dikarenakan untuk tapak kemarin kami mendapatkan objek wisata Guji. Untuk objek wisata Guji ini tidak dapat kami lanjutkan dikarenakan kemarin berdasarkan best practice terbangunnya hanya sekitar 40%. Akan tetapi yang terrealisasi hanya 20% saja. Kemudian untuk yang lain dikarenakan objek wisata Guji itu dekat di Gunung Slamet, kebanyakan lahannya merupakan kawasan hutan lindung dan juga hutan produksi tetap. Jadi tidak bisa banyak melakukan perubahan maupun pembangunan. Jadi lebih banyak lahan terbukanya dibandingkan dengan terbangun. Untuk kelompok A21 sendiri memilih atau menggeser delineasi tetap di Kecamatan Bumi Jawa, akan tetapi di Desa Cempaka dan juga Gunung Agung, di mana kami tetap berprinsip pada wisata, yaitu wisata Pasar Slumpring. Ini merupakan tautan wilayah dari delineasi baru kami. Selanjutnya untuk justifikasi delineasi, mengapa kami memilih Pasar Slumpring dikarenakan berdasarkan RTA di Kabupaten Tegal, Kecamatan Bumi Jawa itu diperuntukkan sebagai kawasan agro, hortikultura, wisata alam, dan juga wisata budaya. Nah, Pasar Sumping ini merupakan wisata alam sekaligus wisata budaya. Mengapa? Dikarenakan dari seluruh wisata yang ada di Kabupaten Tegal yang telah kami petakan, Pasar Sumping ini cukup berbeda dikarenakan dari semua wisata di Kabupaten Tegal itu kebanyakan ada curug, permandian air panas, pantai, waduk, dan juga museum. Sedangkan Pasar Slumpring ini merupakan wisata budaya yang dimana Pasar Slumpring ini menjual berbagai makanan tradisional dan uniknya hanya buka pada setiap hari Minggu pukul 6 pagi sampai 12 siang. Jadi, wisata yang berbeda di antara seluruh kabupaten itu hanya Pasar Slumpring. Jadi kami memilih justifikasi delineasi ini. Kemudian, untuk aksesibilitas dari Pasar Slumping itu sendiri, hanya bisa dipakai 2 moda, yaitu motor atau mobil, dikarenakan Pasar Slumping ini sebenarnya cukup terkenal. Untuk wisatawannya sendiri itu bisa di luar Mohon dari maaf. Kabupaten Tegal. Mohon maaf nih, Gimana Ibu? langsung aja ke lokasinya boleh? Lokasinya ini Bu. Yang mana? Apakah share screen saya Ya, nggak Pasar live Bu? Slumpingnya yang mana? Pasar Sumpingnya yang tengah sini, Bu. Di Oh, tengah, karena dia di sekitar hutan bambu gitu konsepnya, Bu. baik. Oke. Jadi pemilihannya itu mestinya jangan Pasar Slumpringnya, tetapi wilayahmu itu wilayah apa tuh, itu desa apa, kemudian Pasar Slumpring itu kan kegiatan yang diadakan ya. Jadi bukan dia Iya. tidak berjalan secara alami, tapi dia diadakan. Umurnya juga mungkin belum lama kan, itu kan Pasar Slumpring karena dia apa ya? Itu kan satu event yang untuk menarik orang untuk datang ke situ, mungkin itu dipelopori oleh Karang Taruna atau BUMDes mungkin ya, yang ada di situ. Nah, yang mau saya tanyakan, wilayahmu tuh benar ini ya, yang delineasinya seperti ini. Iya, Betul. betul, Bu. Oke, luasnya Iya. berapa? Luasnya 71 hektar. Itu terdiri dari berapa wilayah desa? Atau berapa Hanya desa 2 di desa. dalam sini? 2 desa. Oke. Iya. Kemudian, baik. 2 desa berarti
Utara, barat, timur, selatannya itu apa? Kalau untuk bagian utara itu utara dan juga barat itu delineasinya ada perbukitan. Kemudian untuk yang selatan itu dia sungai, yang timur sungai dan jalan. Yang sebelah sini sungai, ini jalan. Baik, mana gambar sungainya? Nggak kelihatan. Kemudian bagian sebelah barat Iya. itu delineasinya kok bisa kriwil-kriwil begitu? Gimana tuh? Kok nggak bisa kompak gitu? Ada ujung-ujungnya itu? Karena untuk yang ujung ini dia bukit, Bu. Jadi kami ngambil lahan buat terbangunnya. Bukit Lah ya, itu yang seperti ini. kenapa ujungnya itu bisa seperti lancip begitu? Dibuat yang lebih lebih apa ya? Ini kan berarti kamu ngikuti yang sudah terbangun ada di situ. Nah, kita kan nggak ngerti yang Iya. kontur seperti apa. Kemudian boleh di zoom out dulu. Jadi dari seluruh wilayah yang ada di ini masuk Bojong ya? Enggak, masuk Bumi Jawa, Bu. Oh, masuk Bumi Jawa. Untuk yang studio Anda di mana dapatnya? Di Bumi Jawa. Oh, di Bumi Jawa. Berarti sama-sama di Bumi Jawa ya? Iya, betul. Artinya nggak masalah untuk apa ya lokasinya kan ini masuk ke wilayah studinya enggak yang di studio? Iya, masuk salah satu desa. Oke, berarti clear ya, nggak masalah. Nah, kemudian ini nanti kalau misalnya membatasi delineasi, saya minta tolong mau pakai batas fisik. Kalau pakai batas fisik, cat yang di sebelah barat itu apakah ada konturnya? Maka pakai batas kontur. Jangan pakai batas yang sudah terbangun sekarang. Karena kan kita membuat rencana ke depan, jadi kita boleh misalnya Anda menambahkan dengan wilayah yang hamparannya itu batasnya itu bagus itu ya, bagus. Minimal kalau memang dia bentuknya tidak geometrik, ya bentuknya itu jangan sampai kayak kertas disobek gitu ya, jadi pating kriwil gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi dibuat batas yang lebih lebih utuh gitu. Kemudian kalau tadi sungai, maka ya diberi gambar sungainya ada di mana. Kemudian batas selatannya apa. Dan nggak usah mohon maaf ya, mohon maaf. Walaupun itu Anda potensi utama yang mau di-push itu pasar slumpring, konsepmu kan tidak nanti konsep pasar slumpring, tapi konsepnya itu terhadap seluruh wilayah itu apa gitu. Jadi apakah itu desa yang punya kekhasan tradisional ekonomi atau apa, tapi jangan hanya pasarnya, kan pasarnya hanya pas hari tertentu saja. Nah, sisa harinya itu apa yang kemudian mau diupayakan atau aktivitas apa saja? Apakah nggak ada apa-apa? Jadi hari-hari biasa ya hanya berupa permukiman biasa, ataukah ada um, satu sarana atau satu fasilitas yang nanti mau dikembangkan di situ. Jadi sambil dipikirkan konsepnya gitu. Nggak masalah bagi saya kalau pasar Sumring mau jadi jagoannya di tempatmu, tetapi konsep seluruh wilayahmu itu apa, gitu kan. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kemudian tadi luasnya kalau 70 berapa? 71, benar ya? Iya, betul, 71. Oke. Ada LSD enggak? Untuk LSD tidak ada, Bu. Beneran? Nggak ada? Kemarin waktu kami survei ke kecamatan atau ke desa, berdasarkan wawancara perangkat desa atau masyarakat, tidak ada yang menyebut LSD. Soalnya untuk di RW peraturan ada? kami cari, kalau Di untuk di RT RW sendiri, di Bumi Jawa tidak tertera ada LSD sih, Bu. Di RT RW nggak ada? Nggak ada, tidak Lah ada, Bu. fungsi yang diarahkan di sini apa? Hanya permukiman semuanya? Fungsi untuk yang dari RT RW itu kawasan agropolitan, hortikultura, cagar alam, dan juga cagar budaya. Nah, itu kan berarti ada bagian-bagian yang biasanya itu merupakan kawasan lindung, yang berarti nggak boleh diapa-apakan. Nah, di tempatmu ada enggak? Kalau kawasan lindung adanya di Desa Guci, Bu. Kalau untuk di Desa Cempaka dan Gunung Agung tidak ada kawasan lindung.
Cek lagi ya, cek lagi sebelah 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 ini berarti apa ya? Sebelah timur ya, timur tenggara. Tenggara ini benar apakah itu bukan sawah yang dilindungi? Kalau bukan, apakah di situ fungsinya arahannya itu hijau di RT RW? Tolong dicek nggih. Saya nggak yakin soalnya Bumi Jawa itu adalah penghasil beras nomor 1 di Kabupaten Tegal. Kalau kita tahu beras Bumi Jawa itu berasnya paling bagus gitu. Jadi saya nggak yakin kalau itu sawah-sawahmu itu boleh jadi permukiman. Dicek kembali untuk wilayahnya. Saya minta tolong. Saya nggak yakin itu untuk permukiman, nggih. Jadi dicek di RT RW itu fungsinya apa, gitu. Warnanya apa di SHP-nya. School Studio ada datanya, Pak? Ada Ibu, dan wawancara juga. Aku jangan wawancara. Wawancara kita nggak tahu itu benar apa nggak. Kita by data aja. Dasar peraturan juga, ya. Oh iya. Oke. Untuk yang B11 nanti tolong dicek itu yang daerah sisi tenggara itu, yang sawah besar itu, lah sawahnya besar sekali itu. Boleh atau enggak itu diintervensi. Kemudian Iya, jadi baik Ibu. luasmu memenuhi untuk yang 70% untuk bisa didesain apa enggak. Langsung aja mungkin yang B22 salah. A22. Baik Ibu, saya perwakilan dari A2.2 izin share screen. Ya. Baik, untuk A2.2 sendiri sama seperti A2.1 kami juga pindah dari wilayah tapak sebelumnya yang sebelumnya itu di Desa Guci karena alasan yang sama juga. Untuk di Desa Guci sebelumnya memang dalam rencana tata ruangnya itu memang 70% itu untuk konservasi dan hanya sekitar 20-30% yang bisa dikembangkan dalam rencana tapak kami itu. Kami juga pindah untuk wilayah kecamatan kami tetap di Kecamatan Bumi Jawa. Untuk pemilihan desanya berada di Desa Jejek yang memiliki luas wilayah sebesar 2 titik persegi yang termasuk dalam status desa perkotaan di Kecamatan Bumi Jawa berdasarkan sensus penduduk 2010. Untuk kawasan perancangannya sendiri, kami di dalam sepenuhnya berada di dalam Desa Jejek dengan area pusat persimpangan jalan lokal primer dengan luas 54,81 hektar. Untuk Desa Jejek Langsung ke sendiri itu lokasi aja. direncanakan sebagai pusat. Langsung ke Oh, baik. lokasi aja. Iya. Kalau di RT RW di Untuk wilayahmu itu fungsinya apa saja? Untuk di RT RW sendiri, Desa Jejak itu direncanakan sebagai pusat pelayanan lingkungan yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tinggal di sekitarnya. Oke, boleh ditunjukkan Untuk pakai Google aja, oh iya, pakai Citra. di sini, Bu. Belum berubah di tempat saya. Masih slide tautan wilayah. Bentar. Apa sudah kelihatan, Bu? Bentar, belum. Sebentar ya. Ya, sudah kelihatan. Delineasinya mana kalau seperti ini? Untuk delineasinya, bentar. Delineasinya tadi
Delineasinya kan tadi masih di peta yang bukan citra ya, jadi nggak tahu. Nah, kalau di tempatmu sekarang ini, apa ya, apakah di gerombolan Delineasinya seperti ini, Bu. mana? Boleh ditunjukkan? Delineasinya seperti ini, Bu. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Luasnya berapa tadi? Untuk luas delineasinya sebesar 54,81 hektar, Bu. 50 sekian ya, 55. 50 berapa? 55, oke. Terus kalau 1 hektar. oke, kalau di RT RW ini diarahkan untuk apa di Desa Jejek ini? Untuk di Desa Jejek ini di RT RW Kabupaten Tegal ini sebagai pusat pelayanan lingkungan bagi Kecamatan Bumi Jawa yang fungsinya tadi untuk mendorong pertumbuhan kawasan pedesaan di sekitarnya dan juga pengembangan akses Penggunaan lahan bagi apa? desa-desa Penggunaan lahan rencana apa? untuk Kalau di RT RW. gerombolan untuk gerombolan yang ada banyak bangunannya di sini ini di RT RW ini sebagai permukiman dan untuk sawah-sawah di sekitarnya ini sebagai lahan pertanian. Tapi untuk statusnya ini bukan lahan sawah terlindungi. Tapi di RT RW kan sebagai lahan pertanian. Luasnya berapa yang untuk lahan pertanian? Untuk luasnya Hmm? sekitar 27,14 hektar. Nah, itu separohnya sendiri. Separohnya sendiri dari wilayahmu yang 55. Ya. Ya, jadi bagaimana? Baik, kemudian bentar ya, itu jadi pertanyaan saya satu. Kemudian yang kedua, untuk batas wilayah untuk batas wilayah perancanganmu ini dibatasi pakai apa? Yang timur sungai, oke. Benar, Ya, timur sungai. yang timur sungai. Ya. Iya. Yang selatan Dan apa? untuk yang untuk yang sisi utaranya itu ada batas jaringan jalan, namun untuk sisi barat dan selatan itu masih dibatasi oleh lahan terbangun, Ibu. Oke, jadi ada ketidakkonsistenan dalam membatasi. Coba kursormu ditaruh di utara. Ini, Bu. Mana ya kursornya? Bisa kelihatan? Ini, Bu. Yang di sisi utara itu kan ada dibatasi pakai bangunan-bangunan existing, itu persis sama kayak kelompok yang tadi. Tapi ada saatnya kemudian mepet ke jalan. Nah, kenapa tidak itu kan ada bangunan ya, kalau saya lihat itu bangunan ya. Kenapa tidak masuk Ya, Bu. wilayahnya bangunan itu? Gitu. Jadi yang di sepanjang jalan itu ada jarak semuanya. Tidak kemudian ada yang mepet, ada yang mundur, ada yang mepet, ada yang mundur gitu. Jadi disamakan kalau memang dari jalan itu memang ada radiusnya ya, jadi ada jaraknya. Ya, silahkan dikasih jarak, jangan maju mundur, ada yang mepet jalan dan enggak, nanti desainnya kan susah. Mau UDGL nanti susah.
tolong diperbaiki lagi untuk delineasinya. Dibuat lebih smooth begitu ya, tidak terlalu banyak lika-likunya. Kemudian kalau dia memang dari jalan mundur dulu, jadi mundur dulu ada sekian meter mengikuti yang ada, ya udah ditarik lurus saja. Nanti coba itu wilayahnya berapa. Minimal itu bisa menambah area yang bisa dibangun. Kalau di tepi jalan itu kan masih bisa, biasanya masih bisa untuk dibangun. Oke, Bu. Ya, ini kelompok B, salah. Kelompok A21 dan A22 minta tolong dikirim ke, kita punya grup nggak sih? Kelas A? Grup rancang kelas A? Untuk grup itu adanya dengan semua kormat kelas Ibu. Oh baik, kalau begitu untuk kelas A rancang kota bikin grup, semua mahasiswa masuk, Bu Wati dan saya masuk. Jadi kemudian setelah itu yang tadi semua kelompok delineasinya dikirim ke grup. Jadi nanti Bu Wati dan saya bisa mencermati lagi. Kalau misalnya nanti Bu Wati ada usulan delineasi yang lebih halus gitu, atau saya juga bisa memberikan tambahan delineasi di situ sekalian di grup. Akhirnya bikin grup ya, yang diikuti semua mahasiswa kelas A, ada Bu Wati dan ada saya, gitu ya. Baik Ibu, akan segera saya bikin untuk grupnya. Langsung aja sekarang ke A31, A32, silakan. Saya selaku perwakilan A31 izin share screen ya, Bu. Boleh. Baik, dari kawasan perancangan kota kami itu masih sama seperti kawasan tapak sebelumnya, berada di Kecamatan Bojong, tepatnya di kawasan perkotaan administratif di Desa Bojong sendiri dan Desa Tual. Sedangkan di kawasan perancangan kami ini di bagian selatan. Jadi, dari luas kurang lebih 100 hektar itu dibagi menjadi 2. Nah, untuk A31 itu di bagian selatan, Ibu. Dengan luas delineasi itu sebesar 50,365 hektar dengan luas lahan sawah yang dilindungi itu sebesar 2,6 hektar atau sebesar 5,18%. Di mana batas utaranya masih di Desa Bojong, yaitu sebagian Desa Bojong yang di bagian utara itu pusat kecamatan dan kantor pemerintahan, sedangkan di bagian barat itu berbatasan dengan Kecamatan Bumi Jawa, masih Desa Bojong, Desa Tuwel, dan Sungai Gung yang dialiri sampai ke Kota Tegal. Untuk di batas timur itu terdapat Desa Bojong, Tuwel, dan Sungai Longkrang. Untuk bagian selatannya sendiri itu masih di Desa Tuwel dan untuk Balai Desa Tuwel itu masih jauh ke arah selatan, Ibu. Nah, kawasan ini itu dipilih, berdasarkan potensi perencanaan di sektor perdagangan dan niaga, serta kedekatan dengan kawasan permukiman dan pelayanan umum di Kecamatan Bojong. Juga didukung dengan adanya rest area Watu Jajar yang merupakan objek utama perencanaan wilayah studi ini. Untuk, potensinya juga di jalur penghubung utama, tepatnya di Jalan Raya Bojong yang menghubungkan dengan Wisata Guci, Kecamatan Bumi Jawa, dan Kabupaten Pemalang. Adapun seperti setelah saya sebutkan tadi, merupakan simbol ekonomi yang di sepanjang jalannya itu pusat perdagangan dan UMKM tersebar merata. Selain itu, panorama pedesaan dan udara relatif sejuk di beberapa titik yang mendukung wisata berbasis alam. Adapun karena Kecamatan Bojong ini di lereng Gunung Slamet, jadi, masih terdapat kerawanan gempa bumi yang lumayan tinggi dan menengah. Untuk, daya tariknya sendiri itu kurang karena, di Kecamatan Bojong sendiri itu masih terkenal dengan, wisata Guci yang hanya, orang luar Kabupaten Tegal tuh hanya tahu Guci itu di, daerah Gunung Slamet, sehingga menyebabkan arus kunjungan yang rendah dan berimbas pada rest area yang akhirnya tidak termanfaatkan secara optimal. Adapun keterbatasan fasilitas penunjang wisata seperti toilet umum, signage, serta area parkiran yang kurang memadai, jadi hambatan bagi kenyamanan wisatawan. Untuk citra satelitnya di bagian sini, Ibu. Oke,
Saya potong ya. Ini berarti lokasinya kan yang menuju Guci ya? Betul. Nah, oke. Justru ini menjadi peluang untuk di lokasimu satu, dia sebagai area yang dilewati oleh jalur wisatawan ke Guci. Itu kan cukup tinggi. Nah, Anda boleh cari nanti ya best practice untuk yang menuju Tawangmangu, untuk yang menuju tempat-tempat wisata. Kalau misalnya yang menuju puncak, jalur menuju puncak itu kiri kanannya kan juga berkembang. Padahal untuk objek yang utamanya sendiri kan masih jauh. Nah, itu kan menangkap peluang bagi wisatawan yang bergerak hilir mudik di situ. Anda harus pikirkan itu. Kemudian Bojong itu juga simpul distribusi pertanian. Jadi Anda punya potensi banyak di situ. Selain rest areanya yang untuk apa ya, wisatawan itu bisa dikembangkan lebih bagus, bisa jadi pusat oleh-oleh, lalu ada juga simpul distribusi yang bisa ditambahkan di situ karena ini koridor yang cukup kuat untuk perdagangan dan jasa gitu. Jadi itu yang harus ditangkap pada saat melihat potensimu terkait dengan konteks wilayah sekitarnya. Itu kan pertigaan ya sampai ujung ya di pusatnya Betul di Ibu, tapi lumayan jauh di sini, masih jauh. bukan ya utara ya utara. Oh, yang utara, iya, ada pertigaan Ibu di dekat Pasar Bojong. Nah, Pasar Bojong itu masuk wilayahmu enggak? Tidak Ibu, masuk yang A32. Masuk A32 berarti itu rezekinya A32 karena itu potensial untuk dikembangkan ada pasarnya. Nah, di tempatmu punya apa di situ yang bisa dikembangkan? Apakah justru di koridor itu yang menjadi koridor distribusi pertanian dan juga koridor wisata itu yang bisa apa? Anda lihat-lihat dari best practice yang sudah yang di tempat lain yang mirip-mirip yang untuk wisata yang daerah pegunungan. Belum lagi itu misalnya ya kendaraan-kendaraan besar, bis besar itu kan nggak bisa naik ke atas. Nah itu bisa jadi simpul peralihan moda dengan kendaraan yang lebih kecil supaya tidak membahayakan di atas, kemudian lebih longgar. Nah itu kamu justru mewadahi itu sejak dari bawah gitu. Nah itu yang bisa ditangkap dari aliran wisata di situ. Untuk sebentar aku tanya lagi, koridornya tadi luasnya berapa wilayahnya? Untuk luas delineasi atau koridornya Ibu? Delineasimu? 50, sekitar 50,6 hektar. Ya, kiri kanannya itu kan turun ya, daerahnya kan turun itu, menurun apa ya? Yang sisi timur itu kan menuju sungai itu kayak lerengnya cukup tinggi ya. Jadi uh, itu kalau yang di sisi barat itu kan malah yang daerah lebih tinggi. Nah, yang sisi timur itu apakah dia punya potensi bisa melihat pemandangan atau bisa melihat perbukitan yang ada di situ. Nah, itu ada tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan untuk justru kamu jadi pusat atau sub wisata baru. Nah, tapi saya ingin tanya dulu, dari wilayahmu yang 50 sekian hektar itu, sebetulnya yang boleh dibangun dan bukan berwarna hijau di penggunaan lahan di RT RW itu berapa hektar yang bukan hijau? Kalau besar persenanya saya kurang tahu, cuman untuk area hutan ini tidak boleh, Ibu. Kalau, bagian sisi kanannya itu sawahnya masih bisa dibangun karena bukan LSD. Yang LSD itu malah dicuram-curam seperti ini, Ibu, Ya, beberapa petak saja. betul, jelas. Tapi di RT RW apakah itu warnanya hijau atau bukan? Di RT RW sendiri warnanya hijau, Ibu. Jangan diapa-apakan kalau hijau. Nah, tolong dihitung ulang. Di tempatmu itu yang bukan hijau berapa hektar? Kemudian yang hijau berapa hektar? Artinya hijau itu nggak boleh diapa-apain gitu. Walaupun bukan LSD tapi arahannya kan hijau. Kalau hijau di RT RW mau dibangun untuk permukiman atau untuk pabrik, untuk apa nggak boleh. Apalagi LSD, nggak boleh diapa-apain. Kalau hijau tetap hijau. Cuma harus dicek dulu hijaunya itu di situ
keterangannya apa, penjelasannya apa. Tolong di SHP-nya dilihat. Hitung ulang ya untuk yang salah. Baik, Ibu. Oke. Nanti tolong dihitung ulang sambil dicek di SHP RT RW wilayahmu tuh benar-benar yang bukan hijau itu berapa hektar. Tuh. Oke, lanjut aja. Langsung ke 32, silakan 32. Baik Bu, perkenalkan sebelumnya saya Hafiz selaku perwakilan dari A32. Izin share screen ya Bu. Ya. Mungkin buat konstelasi wilayahnya, dari berada di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Terus mungkin buat fungsinya berdasarkan RT RW Kabupaten Tegal tahun 2023 sampai 2043, Kecamatan Bojong diarahkan menjadi pusat pelayanan kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan dan sekitarnya. Buat penjelasan delineasinya, untuk luasnya sebesar 51,035 hektar, terus buat LSD-nya hanya 4,9 hektar. Mungkin justifikasi kami mengambil delineasi ini antara lain kawasan ini dilalui oleh jalan lokal yaitu Jalan Raya Bojong yang berperan sebagai jalur utama dan mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi kegiatan. Terus di delineasi kami terdapat Pasar Bojong sebagai pusat ekonomi dan keberadaan Masjid An-Nur sebagai elemen utama yang menguatkan fungsi kawasan. Lanjut, kawasan ini terletak di pusat kegiatan Kecamatan Langsung ke Bojong. lokasi aja deh. Lalu untuk apa Bu? Langsung ke lokasi aja. Ini Bu. Di lokasimu ada apa saja? Di lokasi itu ada Pasar Bojong, kantor kecamatan, Masjid An-Nur, sama di sepanjang Jalan Raya Bojong itu terdapat koridor perdagangan dan jasa Bu. Oke, kalau melihat dari saya meraba aja ya. Kalau melihat dari lokasimu itu kan berarti lahan untuk sawahnya sedikit banget ya. Kalau ini kan Iya Bu. kebun, hutan, sawahnya boleh ditunjuk di mana aja. Itu di sisi utara ada, di sisi timur ada ya. Bukannya itu. Iya di utara sama timur, iya. Ya, oke. Berarti ini yang lainnya boleh untuk didesain ulang, boleh untuk ditata ulang kan? Iya Bu. Oke, batas-batasnya apa yang utara itu? Yang utara itu yang bagian sini tuh jalan sama garis kontur. Yang sini jalan, yang yuk kebanyakan jalan sama garis kontur Bu. Buat yang barat sini tuh vegetasi hutan Bu. Oke. Yang jalan besarnya itu jalan menuju mana saja? Sama kayak kelompok 31 tadi Bu, ke Menuju Guci. wisata Guci. Ya, Kalau yang utara menuju ke Kecamatan Balapulang dan Lebak Siu Bu. Oke, baik itu jalan provinsi kalau nggak salah ya. Terus yang nomor satu itu permukiman. Tuh, nggak tahu. Nomor 1. Area di sekitar nomor 1 yang merah, yang masalah itu permukiman. Iya Bu, permukiman. Baik.
Kemudian untuk perdagangan dan jasa sama fasilitas itu ngumpul di sepanjang jalan utama yang menuju. Oke, sini ya. Lalu di situ ada industri enggak? Tidak ada, Bu. Adanya pasar sama kantor desa, kantor Paling kecamatan. industri kecil gitu, Bu, kayak apa tempe hitam dan lain-lainnya, Bu. Tempe hitam tuh apa? Eh, Makanan khas sana, Bu. Tempe hitam. Ya, ya. Baik, oke. Ya, untuk yang salah. A32 kalau saya melihat ini karena ruang terbuka hijaunya tidak banyak. Oh sorry, bukan tidak banyak. Ada tapi bukan sawah. Tapi sambil saya minta tolong dicek betul ya di rencana tata ruang di RT RW kabupaten itu penggunaan lahan rencana di sini untuk apa saja. Tolong dicek kalau misalnya hijaunya itu dilihat hijaunya itu apa itu nggih, tolong dicek di RT RW-nya. Kalau untuk yang semoga tidak terlalu banyak hijau yang nggak bisa diapa-apakan gitu ya. Kalau yang kebun itu nanti boleh ada aktivitas di situ. Misal kayak tadi yang kelompok pertama kalau nggak salah itu yang pasar Slumpring apa ya? Itu kan juga sebetulnya dia berada di ruang terbuka hijau, tapi boleh ada kegiatan di situ. Ada hijau tapi boleh ada kegiatan. Tapi kalau hijau LSD itu nggak boleh gitu ya. Jadi itu batasannya. Hanya saja di pasar Slumpring kan tidak kemudian ada bangunan pasar. Kalaupun ada dibangun itu adalah bangunan-bangunan yang tidak permanen seperti gubuk-gubukan gitu ya dari bambu. Itu boleh. Jadi artinya kalau nanti di RT RW dicek hijau, tolong dibaca itu hijaunya apa. Tuh saya tolong diberitahu. Nanti semua kelompok mengirimkan deliniasi dan juga hasil checking dari RT RW di situ yang di wilayahmu itu ada fungsi-fungsi lahan apa saja yang direncanakan. Itu berlaku untuk semua kelompok ya, sejak A11 sampai A32 gitu. Oke, kalau untuk A32 saya tidak ada masalah untuk lokasi. Monggo Bu Wati kalau ada tambahan silakan. Ya, terima kasih Bu Santi. Jadi kalau dari saya tadi ya yang A21 ya. A21 tadi yang pasar Slumping, saya setuju dengan Bu RS ya bahwa pasar tadi itu karena sifatnya event, itu hanya menjadi salah satu atraksi yang ada di situ. Jadi silakan nanti diangkat desa cempakanya ya. Desa cempakanya saya kira banyak sekali potensinya, itu bahkan ada di Kementerian Wisata ya kalau nggak salah, itu mungkin itu saja yang diangkat dan salah satu atraksinya adalah pasar Slumping tadi gitu. Ya jadi nanti potensi masanya bisa ke situ. Kemudian yang A22 itu yang Desa Jejek itu, coba dicek lagi. Kalau tidak salah Desa Jejek itu adalah desa terpadat yang ada di bumi Jawa gitu. Tapi tadi kok bisa dapat daerah yang banyak hijaunya, bahkan mungkin 50% gitu. Coba dicek lagi. Karena dia penduduknya itu 2.000 per kilometer persegi gitu. Nah sebenarnya inti masalah apa sih di Desa Jejek tadi gitu ya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan, apa ya, posisi kawasan yang benar-benar bisa menjadi, representasi lah gitu ya, wakil wakil dari, bumi Jawa. Mungkin satu lagi ya, karena A2 ini lokasinya kan baru semua. Sedangkan A1 dan A3 ini kan masih memakai lokasi yang lama. Jadi ini perlu kerja keras gitu ya dari A2, baik A2 atau A21 atau A22, karena Anda kan memang walaupun lokasi studio Anda di situ, tetapi mungkin Anda itu kemarin belum sempat ataupun belum pernah, mencari data secara detail yang ada di situ, gitu. Jadi ini butuh karena ini sudah pertemuan kelima, jadi, butuh kerja cepat gitu ya dari A2 gitu, gitu.
Kalau A3, oke, saya sepakat dengan Bu RS juga terkait dengan kebijakan ya. Coba dicek lagi kebijakannya itu, sebenarnya spatial planning-nya untuk lokasi Bojong ini apa sih gitu ya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan tema yang tepat. Dan mungkin, satu lagi terkait dengan potensi masalah gitu ya, nanti mulai dibuat lebih fokus lah gitu ya. Anda sekarang sudah perancangan kota, sudah bukan lagi anak tapak gitu ya, bukan lagi anak semester 4, sudah semester 5 gitu. Jadi potensi masalah itu harus lebih mengerucut ke tema yang akan Anda pilih. Tadi kan yang A31 itu kayaknya masih kayak meta-metain di situ ada apa, tapi harusnya di situ ada apa dan mungkin ada masalah apa, itu tuh harusnya mengerucut ataupun menguatkan terkait dengan, tema yang akan Anda ambil itu apa, gitu. Ya mungkin dari saya itu saja sih Bu RS, terima kasih waktunya. Bu Wati, matur nuwun. Bu Wati izin untuk semua Nggih, kelompok nanti iya ini nggih Bu mengirimkan screenshot untuk lokasi delineasinya dalam iya bentuk digitra, kemudian juga iya menyandingkan dengan di situ penggunaan lahan yang diarahkan di RT RW apa saja. Gitu nggih, iya sekalian untuk iya menghitung iya luasannya. iya Untuk iya. A2 semangat nggih. Ini lokasinya beda sendiri. Iya, Nggih. karena dia mulainya dari awal ini. Iya, Iya iya heeh. iya Nggih. Nggih, terima iya. kasih Bu Wati, matur nuwun buat semuanya Iya, nggih. sama-sama. Iya. Ngomong-ngomong saya kok belum diundang di grup, belum bikin grup ya Atalia? Apa ya, Bu? Izin Bu, saya baru, membuat grupnya dan baru di-share ke teman-teman. Nanti apabila teman-teman sudah semua masuk, nanti saya langsung dikirimkan link-nya kepada Bu RS dan juga Bu Aki. Oke, ya, nggih, Atalia. Grup kelas Bu, supaya mudah untuk koordinasi kalau mau asistensi juga. Oh iya 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 iya, belum ada sepertinya. Iya, nggih. Matur nuwun Bu Wati, monggo Bu Wati kalau mau. Iya, Oke. ini ada pertanyaan sepertinya dari Nisita. Ada ya? Oh, silakan silakan. Iya, gimana Ibu Nisita? izin bertanya, untuk permasalahan KDB itu apakah boleh dari best practice dikarenakan untuk dari Kabupaten Tegal itu KDB yang tersedia di RT RW hanya untuk industri sama permukiman. Di RT RW Anda ya? heeh, gitu. Sama permukiman Tapi kok. nanti itu kan Anda akan menghitung ulang kan, Nisita? Iya betul Bu. Di kriteria terukur diajari toh? Di kriteria terukur, heeh. Sudah atau belum ya prosesnya sekarang? Pastinya di Kalau TM kriteria 3. terukur sudah. Berapa hasilnya? Kalau buat diukurnya belum ada sih Bu, kemarin baru coba memetakan jenis aktivitas untuk dimasukkan ke perhitungan pengguna. Iya, menghitung luasnya dulu ya. Luas kegiatannya. Iya. Ya, oke. Ya mungkin, artinya kebijakan itu merupakan salah satu hal yang akan Anda lihat, tetapi tentu nanti akan dibandingkan dengan hasil perhitungan Anda. Nanti untuk ini kan kaitannya dengan amplop bangunan dan UDGL, itu tentunya akan dipilih gitu ya, yang sesuai dengan, apa namanya, karakteristik yang akan Anda usulkan di situ, gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, walaupun mungkin dari kebijakan mengatakan seperti ini, tapi dari hasil perhitungan Anda seperti apa, gitu. Nanti Anda dan teman-teman yang kemudian akan memberikan justifikasi di lokasi Anda itu idealnya berapa, gitu. Oh Atau ya, ada baik. masukan Terima dari Bu kasih Bu. RS? Iya, Ya, ya setuju Bu. Jadi iya, memang kalau dari apa ya, dari kebijakan itu jadi pertimbangan. Misalnya kalau dari nanti hitungan KDB-mu berapa, di arahan tuh berapa, maka diambil yang terendah biasanya begitu untuk pertimbangannya. Tapi kalau misalnya nggak mau repot-repot ngitung itu pakai pakai apa, pakai tapi tetap harus ngitung sih, soalnya mau bikin amplop bangunan ya. Nah itu, eee, tetap harus dihitung dulu, tapi nanti disandingkan di rencana tata ruang itu berapa, hasil hitunganmu berapa gitu. Biasanya ya sekitarnya tuh hampir-hampir sama gitu ya.
Jadi kalau di permukiman itu sekian persen itu karena 40% ya misalnya karena lokasinya itu kan di lereng-lereng. Kemudian perdagangan dan jasa nggak ada hitungannya, berarti kamu ngitung dulu yang perdagangan dan jasa itu KDP-nya berapa. Lalu industri kalau misalnya hanya industri berarti yang lainnya kan harus dihitung juga yang lain. Misalnya kalau untuk rekreatif itu berapa. Kemudian kalau perkantoran berapa itu ada hitungannya sendiri-sendiri KDP itu. Jadi nanti tetap dihitung ya. Walaupun di mana di peraturan itu nggak ada, itu berarti tugas Anda untuk ngitung di kriteria terukur. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Mungkin izin Ibu, mau make sure kembali untuk nanti yang dikirim di grup, kelas itu apakah hanya screenshot-an atau peta atau tadi PPT yang tadi dipaparkan ya, Bu? PDF boleh, JPEG boleh, delineasi di atas citra. Baik Ibu, berarti tidak perlu menggunakan PPT yang tadi dipaparkan ya, hanya, peta dari delineasi citranya saja? Iya. Baik, nanti akan saya, kirimkan untuk link grupnya. Terima kasih. Sebentar ya. Tapi lebih baik ada yang PPT-nya tadi ya diakhiri dengan gambar lokasimu, soalnya kan mungkin jadi pertimbangan kenapa Anda milih lokasi tersebut, kita bisa baca ulang. Tuh. Boleh lah, sama PPT-nya boleh. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, sambut, sudah cukup? Cukup Bu Santi. Ya, oke. Baik, nggih. Matur nuwun nggih Bu Wati. Oh, ini jadinya siapa yang nutup? Oh iya benar. Nggak apa-apa Bu, moga ditutup saja. Oke. Baik, matur nuwun Bu Wati. Terima kasih buat semuanya. Untuk delineasi ditunggu malam ini nggih. Atau mungkin sampai besok pagi boleh ya. Ya. Dirundingkan sebentar. Nggih. Terima kasih. Selamat malam kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.